syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat itu mana istananya? Artinya di mana tinggalnya, kediamannya, istana kerajaannya itu di mana? Kemudian syariat itu pada lidah. Nah, jadi syariat itu pada lidah karena dia perkataan. Kemudian tarikat itu istananya pada hati. Kemudian hakikat itu istananya pada nyawa. Dan ma'rifat itu istananya pada lingkup seluruh batang tubuh. Jadi ma'rifat itu istananya, tempatnya adalah seluruh batang tubuh. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kuku, baik bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum, semuanya, jantung, paru-paru, dan semuanya itu disebut istana ma'rifat. Keseluruhan daripada diri, baik diri lahir, diri batin, itu istana daripada ma'rifat. Sedangkan istana syariat itu lidah, karena dia perkataan Rasulullah. Kemudian itu tarikat itu adalah hati, jalannya tadi kepada hati. Kalau jalan, nah itu tarikat itu jalannya kepada Rasulullah. Jalannya itu tadi hati kepada diri kita. Kemudian hakikat itu tempat kediamannya daripada Rasulullah tadi. Itu hakikat itu istananya kepada diri kita, itu nyawa. Jadi hakikat itu istananya kepada diri kita, itulah nyawa kepada kita. Dan sebenarnya nyawa tadi tempat kediamannya Rasulullah. Jadi bila kepada Rasulullah hakikat itu tempat kediamannya. Bila kepada diri kita, lalu disebutlah dia nyawa. Kalau hati pada diri kita itu hakikat kepada Rasulullah tadi, itu jalannya. Nah, jalan tadi ya hati. Jadi sebenarnya orang bertarikat tadi itu jalan. Nah, tarikat itu ya jalan untuk mengenal Allah, jalan untuk sampai kepada Allah. Jangan di jalan terus. Kalau di jalan terus kapan sampainya? Itu kan. Nah, jalan. Nah, itu jalan. Begitu pula kalau perkataan melulu perkataan. Kata Ijab, saya mau ke Banjarmasin. Sampai sekarang tak ke Banjarmasin juga, tak sampai-sampai karena berupa perkataan saja. Begitu pula orang katanya hendak sholat, pembicaraannya aja sholat, tapi tak pernah jalan. Mana ada sholat? Masa sholat berdiam diri, tak jalan-jalan? Nah, begitu pula hendak mengenal Allah, hendak berjumpa Allah, cuma perkataan saja, syariat saja, di mulut saja, tapi tidak jalan. Nah, lalu jalannya apa? Lewat hatinya tadi. Kalau tak jalan, itu berupa syariat saja. Kalau berupa hati saja, itu tertahan di hati, di perasaan saja. Begitu pula tertahan di hakikat. Hakikat nyawa, tahan pada nyawanya. Nah, kemudian ma'rifat tadi seluruh lingkup batang tubuh. Istananya seluruh batang tubuh. Jadi yang mengenal tadi istananya seluruh anggota batang tubuh, ataupun yang hendak mengenal Allah, kalau si hamba seluruh batang tubuh istananya. Kemudian yang sholat seluruh batang tubuh. Jadi yang sholat tadi syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Jangan cuma hati aja yang sholat. Apanya yang sholat? Hati saja sholat atau perkataan saja. Nah, perkataan. Nah, berarti keseluruhan tadi baik syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat seiring sejalan. Artinya satu paket lengkap. Ketika berzikir, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ketika sholat, syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, keempat-empatnya. Barulah dikatakan sempurna. Nah, ini bilangnya sholat, cuma perkataannya saja. Ini mengenal Allah, cuma perkataannya saja. Nah,
ini seperti sama kayak orang mau ke Banjarmasin, katanya mulutnya saja ke Banjarmasin. Nah, jadi kalau ke Banjarmasin, nah, perkataannya Banjarmasin, tentu diikutinya hatinya, diikuti nyawanya, tentu diikuti oleh seluruh anggota batang tubuh. Ini yang sah. Nah, jadi kalau berangkat haji, kalau hatinya saja atau rohnya, nyawa saja, nyawa itu kan diri rohani, dia berangkat dari rumah, dia diam saja, dia berangkat sampai sana, Makkah Madinah sana. Nah, ikut katanya melakukan haji. Itu kan namanya nyawa, itu kan namanya roh. Kalau yang dipakai keempatnya ini baru sahih benar, syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, ma'rifat, dengan dirinya, dengan batang tubuhnya, seluruhnya. Ini baru bisa sahih. Kalau cuma perkataan mengenal Allah, itu perkataan saja. Tetapi semuanya yang mengenal Allah tadi, baik perkataannya dari Allah, hatinya, nyawanya, rohnya, seluruh lingkup batang tubuh, termasuk pengakuan diri sepenuhnya. Makanya yang mengenal tiada lain yang dikenal, yang dikenal tiada lain yang mengenal. Seluruhnya diri manusia berasal dari Allah. Seluruhnya diri si hamba yang bernama es batu tunah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Es batu berasal dari air. Jadi apapun kandungan dalam diri manusia, baik di tubuh lahir maupun rahasia tadi, udara tadi, maupun zat tadi, ataupun yang maujud, seluruhnya dari ujung rambut, bulu, kulit, darah, daging, termasuk perkataannya, hatinya, isi hatinya, pikirannya, dan isi pikirannya, nyawa atau rohnya tadi, semuanya mutlak daripada Allah. Barulah dia dapat mengenal Tuhannya. Ketinggalan satu, pengakuan diri termasuk. Jadi pengakuan diri si hamba pun termasuk di situ. Pengakuan, karena seluruh lingkup daripada diri termasuk akuan. Itu disebut ma'rifat. Maka keseluruhannya tadi, baik syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat, semuanya, keempat-empatnya. Nah, keempat-empatnya. Begitu pula ibadah tadi. Jadi syariat itu syariatullah, hakikatullah, tarikatullah. Jadi ada syariatullah, tarikatullah, hakikatullah, ma'rifatullah, keempat-empatnya. Syariatullah, kedua tarikatullah, ketiga hakikatullah, keempat ma'rifatullah. Jadi ada syariat kepada Allah, syariatullah. Kemudian tarikat kepada Allah, tarikatullah. Kemudian hakikat kepada Allah, hakikatullah. Kemudian yang keempat ma'rifat, ma'rifatullah. Jadi kalau kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Jadi jalannya apa, perkataannya kepada Allah, jalannya kepada Allah, nah, istananya kepada Allah, kelakuannya pun, afalnya tadi lengkap seluruhnya daripada Allah juga pada diri tadi. Jadi yang mengenal tiada lain yang dikenal, maka seluruhnya, syariatnya, tarikatnya, hakikat, ma'rifatnya, tubuhnya, hatinya, nyawanya, sir atau rahasia tadi sama. Nah, jadi syariat itu istananya pada lidah. Kemudian tarikat itu istananya pada hati. Hakikat itu istananya pada nyawa. Kemudian ma'rifat itu istananya pada lingkup seluruh badan. Kemudian ada lagi soalan, syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat itu dari itu apa? Nah, dari apa? Jadi syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat itu dari apa? Asalnya.
asal daripada syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat itu asalnya apa? Syariat itu asalnya daripada tanah. Kemudian tarikat itu asalnya daripada air. Kemudian hakikat itu asalnya daripada angin. Kemudian ma'rifat itu asalnya daripada api. Syariat itu tanah, ialah badan Muhammad. Nah, jadi kepada diri Muhammad tadi, syariat itu daripada tanah, itu badan Muhammad. Tarikat daripada air, itu cahaya nur Muhammad. Kemudian hakikat dari angin itu napas Muhammad. Jadi ada badan Muhammad, ada cahaya Muhammad, ada napas Muhammad. Kemudian makrifat itu api, adalah penglihatan Muhammad. Jadi syariat itu badan Muhammad, itu tanah. Kemudian tarikat itu cahaya Muhammad, itu daripada air. Kemudian hakikat itu napas Muhammad, itu daripada angin. Kemudian makrifat daripada api, ialah jadi penglihatan Muhammad. Jadi tanah tadi jadi badan Muhammad. Kemudian air tadi jadi cahaya Muhammad. Kemudian angin tadi jadi napas Muhammad. Kemudian yang keempat, api itu jadi penglihatan Muhammad. Tadi sebutlah dia makrifat. Kemudian awal Muhammad itu nurani. Akhir Muhammad itu disebut kusani. Kemudian jahir Muhammad disebut insani. Batin Muhammad disebut rabbani. Kemudian tadi ada daripada Allah, ada daripada Muhammad. Jadi awal Muhammad itu nurani, itu menjadi nyawa kepada kita. Nah, jadi awal Muhammad itu nurani, itu menjadi nyawa kepada diri si insan. Kemudian akhir Muhammad itu kusani, yaitu hati kepada kita. Kemudian jahir Muhammad itu adalah insani, itu tubuh pada kita, tubuh lahir, tubuh batin, itu disebut insani. Nah, jadi jahir Muhammad disebut insani. Jadi yang sebut insani tadi, itulah daripada jahir Muhammad. Kalau kita disebut insani, jadi sebenarnya insani itu kejahiran daripada diri Muhammad, itu insani. Dan sebenarnya insani, diri lahir Muhammad, itulah batang tubuh kita. Baik batang tubuh lahir, batang tubuh batin, itu disebut insani. Kemudian Muhammad Rabbani. Nah, jadi ada Muhammad. Nah, batin Muhammad itu disebut Rabbani, batin Muhammad. Ada jahir Muhammad tadi insani, itu tubuh kepada kita. Kemudian batin Muhammad itu Rabbani. Rabbani itu rahasia kepada kita. Mana rahasia tadi? Ya ini, ya nyawa, ya roh tadi, ada lain. Kemudian syariat itu dikatakan adalah tubuh Rasulullah. Kemudian tarikat itu dikatakan pula adalah hati Rasulullah. Kemudian tarikat itu adalah nyawa Rasulullah. Makrifat itu adalah rahasia Rasulullah. Apa yang disebut rahasia? Apakah gerangan yang disebut Rasulullah? Pak Abdul Ghaffar, kira-kira apa yang disebut Rasulullah? Apa yang disebut Rasulullah? Ada Muhammad, ada Rasulullah. Nah, jadi ada kata tadi, ada Muhammad, ada Allah, ada Rasulullah. Nah, apa kira-kira Rasulullah tuh? Nah. Ruh. Pesuruh Allah. Pesuruh Allah. Nah, kalau bahasa sederhananya,
ialah pesuruh tadi. Nah, atau hamba atau pelayan daripada Allah. Nah, jadi Rasulullah, pesuruh Allah, abdi Allah, disebut Abdullah. Nah, maka pernah kita ceritakan, Abdullah itu tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka. Lalu ada protes, katanya Abdullah itu kan tidak Islam. Nah, disebutkan bapak daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW kan Abdullah. Orang ini ngotot. Kata saya, Abdullah itu adalah penghuni surga. Nah, tak percaya dia. Yang namanya Abdillah itu pelayan Allah. Pelayan Allah, pesuruh Allah. Masa masuk ke neraka kan? Itu Abdullah. Yang masuk neraka tuh Abu Jahal, orang yang jahil, bapak yang suka nakal, bapak yang suka jahil. Kalau Abdullah, nah itu adalah pesuruh Allah, kekasihnya Allah. Nah, jadi Rasulullah. Ada pula kata Muhammad Rasulullah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Bisakah kata tuh Sayyidina Muhammad Rasul Allah? Sayyidina itu keturunannya, Muhammad itu namanya, Rasul itu pangkatnya, pesuruh. Allah itu adalah yang menyuruh. Nah, salah tuh Sayyidina itu keturunannya, Muhammad itu namanya. Sayyidina Muhammad, Rasul itu apa? Pesuruhnya, abdinya, pelayannya. Allah itu apa? Yang memerintah, yang menyuruh. Misalnya paham kata aku, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Bahasanya walaupun kecil, bahasanya walaupun sederhana, tapi itu lebih tajam daripada pedang dan lebih keras daripada batu, lebih bermakna daripada dunia beserta isinya kalau engkau ngerti. Kalau tak ngerti, nah, kalau tak ngerti ya ropopo, kata orang Jawa kan, tak apa-apa juga kan. Nah, ya kau pas nami. Maka sering kita menyebut Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sering disebutkan. Bahkan sering diulang-ulang. Nah, tapi kata-katanya walaupun sederhana, walaupun ringkas, walaupun sedikit, tapi maknanya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Kata-kata itu lebih tajam daripada pedang, lebih keras daripada batu. Bila engkau kada kena, maka kafirlah diri engkau. Nah, kafir itu artinya tidak tahu. Jangan dikira kafir itu apa. Orang yang terhijab, tertutup dirinya untuk mengenal Allah, itu disebut kafir namanya. Belum tahu. Kalau sudah tahu berarti kada tidak kafir lagi. Jangan marah dibilang sedikit ya kafir. Nah, kafir itu memang tidak tahu. Kalau haram apa? Tak boleh. Nah, kata orang Arab tak boleh, haram. Haram itu tidak boleh. Nah, maka syariat Rasulullah tadi adalah perkataannya. Nah, syariat itu kepada Rasulullah tadi tubuh. Tarikat itu hati. Hakikat itu nyawa kepada Rasulullah, makrifat itu rahasia kepada Rasulullah. Maka yang disebut hadis itu, yang dibikin hadis adalah gerak dan diam daripada Rasulullah. Nah, gerak diam apa? Nah, tubuhnya, daripada hatinya, daripada nyawanya, sirnya tadi. Jadi gerak dan diam, Nabi bicara, Nabi diam, Nabi berbuat sesuatu, masuk gerak dan diam daripada batang tubuh. Itulah hadis tadi.
Jadi gerak dan diam bicara Nabi. Jadi penuh makna dan isyarat. Nah, maka makna daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, paham-paham tuh. Bagi yang paham alhamdulillah, bagi yang kada paham insyaallah nanti ada masanya akan paham. Katanya bertemu Muhammad Rasulullah. Nah, tapi kadang ngerti. Kada paham, coba dimakrifati. Siapa yang mengenal, dialah yang dikenal. Yang dikenal ialah yang mengenal. Kalau hendak bertemu dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah, hendaklah engkau mengenalnya. Kalau tidak kenal bagaimana? Kalau kada kenal bagaimana hendak berjumpa presiden, berjumpa raja. Kalau kada kenal siapa yang ketemu? Misalnya raja kebetulan dia tak makai peci, tak makai tak makai mahkota, terus nongkrong di warung, ketemu engkau sambil ngopi, kau kira orang biasa, padahal dia tuan raja. Lantaran kada mengenal, engkau kira batu akik, padahal ini berlian. Lantaran engkau tidak tahu, siang malam diinjak aja tiap hari. Tiap hari buka pintu turun terinjak permata tadi. Cuma kada kenal di permata, maka tak ada nilainya. Siapa yang hendak berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah harus mengenalnya fit dunia wal akhirah. Kalau kita sebutkan Sayyidina Muhammad Rasulullah itu kada mati, nah kita dipadahkan menuhanakan sama seperti orang Kristen dan lain sebagainya. Nah, karena Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, perlu engkau paham. Nah, harus paham dulu, harus tahu dulu ilmunya. Seperti engkau hendak mengenal Allah, engkau harus ngerti dulu. Seperti engkau hendak berjumpa Allah, engkau tahu dulu, mengenal dulu dengan Allah. Kalau engkau tak kenal Allah di dunia ini, dalam kubur bagaimana? Kepada siapa lagi engkau mau bertanya? Begitu pula dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, kalau kada kenal gimana? Nah, katanya kalau bertemu, bermimpi dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah, dijamin surga? Ya kabasnya, ya kalau ketemu bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah dijamin surga. Begitu kapan juga semua orang bisa mengenal Sayyidina Muhammad Rasulullah. Nah, kalau itu ilmunya katanya mahal. Wah, mahal bagi artinya ilmu tadi berguna kepada diri yang mengerti. Seperti sebuah permata. Kalau kita kadang ngerti, kadang tahu di arti permata, tak ada gunanya. Walaupun kita main tiap hari, kita pegang tiap hari, tak tahu kita. Tak ada nilainya. Nah, sesuatu itu berharga melebihi harga daripada dunia beserta isinya ketika kita memerlukan. Contoh misal kita pergi ke hutan, habis bekal, artinya yang dibawa uang, berlian, emas, permata, yang kebetulan perjalanan Banjarmasin lewati hutan. Air minum habis, emas banyak dibawa, uang banyak, permata banyak dibawa, tapi air minum saja yang habis. Kalau kada minum mati, cuma air tak ada. Uang banyak, permata banyak, berlian banyak. Lalu harga sebotol air minum itu seluruh harta kekayaanmu yang kau bawa. Kau kada mati. Bergunakah uang saat itu? Bergunakah permata saat itu? Yang engkau perlukan saat itu hanyalah air semata.
Betulan tak ada. Tak ada air. Sama juga orang berjalan di gurun. Kayak di gurun Arab jalan. Tak ada air. Susah cari air. Seperti yang terjadi pada peristiwa mencari air dari sumur, daripada kakek Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cari air, wah rame cari, tak ada air, cari sumber mata air. Nah, jadi ilmu itu berguna ketika diri kita membutuhkan, itu bernilai ilmu tadi. Maka segala sesuatu itu bernilai ketika seseorang membutuhkan. Ketika seseorang tidak membutuhkannya, sesuatu tadi tidak akan ada harganya. Mungkin harganya sangat murah. Artinya semakin kita memerlukan sesuatu, maka nilainya akan semakin tinggi. Atau semakin langkanya sesuatu tadi, semakin sulit dicari, maka nilainya akan semakin tinggi. Nilainya semakin tinggi itu karena kebutuhan, karena keperluan kita. Mungkin di dunia kita belum perlu Tuhan, kada perlu lagi mengenal Allah, kada perlu lagi mengenal Sayyidina Muhammad Rasulullah, belum perlu lagi. Sama ketika seseorang melakukan perjalanan tadi lewat hutan, lewat gurun pasir, perbekalan air habis, cuma air saja, kada minum mati engkau. Bisakah uang tadi mengganti, bisakah permata tadi ganti air? Tak bisa digantikan dengan segala sesuatu. Maka nilainya itu lebih tinggi ketika engkau memerlukannya tadi. Dan keberadaan yang lain tidak bisa menggantikan daripada air. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang kehausan menuntut ilmu ma'rifat, maka ilmu mengenal Allah tadi sangat berguna bagi dirinya untuk menyejukkan kalbu, menghilangkan haus dahaga dalam menuntut ilmu ma'rifat, berguna. Sekian banyak manusia di atas muka bumi ini, khususnya orang Islam yang pengen berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah, tapi belum mengenali. Bagaimana bisa mimpi ketemu kalau kada mengenal? Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hendak bisa berjumpa Allah kalau belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, jadi hikmahnya diantaranya hendak berjumpa, hendak bertemu dengan Muhammad Rasulullah, harus tahu dulu dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah. Begitu pula hendak berjumpa Allah di dalam ibadah, hendaknya pula engkau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kada mengenal, bagaimana sempurna ibadah? Jadi nilai ibadah tadi adalah melihat Allah dalam setiap amal ibadah yang dilakukan. Jadi Sayyidina itu keturunannya. Nah, keturunan Muhammad itu namanya. Mana orangnya? Orangnya mana? Kemudian Rasul itu tadi adalah pesuruhnya Allah. Allahnya itu yang memerintah. Nah, Muhammad itu namanya umum. Nah, Muhammad. Maka dari itu awal Muhammad itu nurani, itu nyawa kepada kita. Akhir Muhammad itu kusani, hati kepada kita. Jahir Muhammad itu insani, tubuh kepada kita. Batin Muhammad itu rabbani, rahasia kepada kita. Ngerti? Nah, Muhammad Rasulullah. Nah, ada Rasul tadi. Nah, Rasulullah tadi. Syariat itu apa kepada Rasulullah, tarikat itu apa kepada Rasulullah, hakikat itu apa kepada Rasulullah, ma'rifat itu apa kepada Rasulullah. Diulangi. Adapun syariat itu perkataan Rasulullah, adapun tarikat itu jalan Rasulullah, adapun hakikat itu tempat kediaman Rasulullah,
Adapun ma'rifat itu kelakuan lengkapnya seluruhnya daripada Rasulullah. Mudah-mudahan paham. Nah. Kemudian syariat itu istananya pada lidah Rasulullah. Kemudian tarikat itu istananya pada hati Rasulullah. Kemudian hakikat itu istananya nyawa kepada Rasulullah. Kemudian ma'rifat itu istananya lingkup seluruh badan Rasulullah. Kemudian syariat itu dari tanah badan Muhammad. Kemudian tarikat itu air cahaya Muhammad. Kemudian hakikat itu angin daripada napas Muhammad. Kemudian ma'rifat itu daripada api penglihatan Muhammad. Kenalah dalam Muhammad. Nah, katakanlah juga yang mengena tiada lain yang dikena, yang dikena tiada lain yang mengena. Terputar lagi kasetnya jarbejak, satu bungkus lagi rokok, mikirkan. Nah, ya kata, nah, kalau belum mengenal juga Muhammad Rasulullah, nah diulang-ulang aja tadi, diulang-ulang. Ya namanya melihat bulan, nah, kalau bulan hidup satu hari belum kelihatan, hadir cuma satu kali, sudah hendak melihat rembulan begitu terang belum bisa. Paling tidak melihat rembulan yang begitu terang tuh hidup 14, 15, terang benderang dia sudah. Nah, kalau hidup 30 ada kesepian lagi bulan. Nah, ketuaan kan, kalau hidup 30 belum melihat juga rembulan, berarti ngulang lagi. Nah, bulan 1 lagi nanti hidup bulan 1, bulan 2. Kalau sudah 30 masih belum melihat, atau 20 hari 20 kali penyaksian rembulan belum melihat, maka diulang lagi nanti, ulang 1 lagi, 2, 3. Nah, pas 15 nanti akan begitu terang benderang, seterang rembulan bulan purnama. Nah, asal kada mendung harinya lah, kalau mendung lah kada melihat. Kalau keterangannya banyak keterangan yang begitu gelap, susah memahami tadi. Nah, karena banyak gelap-gelapnya tadi. Nah, keterangan itu benar. Cuma pas keterangan rembulan, jelas rembulan seperti ini, matahari seperti ini. Mau melihat rembulan, cuma keterangannya gelap. Bagaimana? Mau melihat rembulan, pas cuaca gelap gulita. Ada kalau cuaca gelap gulita, apa yang terjadi? Nah, hujan kah? Nah, awan gelap kah yang memenuhi? Tak bisa melihat rembulan. Kecuali awan apa? Awan putih kah? Nah, awan cerah kah? Nah, begitu pula dengan matahari. Kalau siang hari katanya engkau pasti melihat cahaya matahari, jam 1, jam 12 pasti terang. Pas harinya mendung, di mana melihat? Nah, tak bisa kan kalau pas mendung. Jamnya sudah pas, waktunya pas. Pas lagi harinya mendung, hujan seharian, ditutupi oleh awan hitam. Nah, tunggu awan hitam sampai bergeser, sabar. Berkat gigi, berkat rajin, cangkal. Nah, kan dia bergeser. Nah, awan hitam akan bergeser. Tak selamanya hujan hari tadi, tak selamanya panas. Mendung tak berarti hujan. Hujan sudah pasti. Nah, turun air. Kalau hujan kan pasti turun air. Nah, kalau mendung, nah, belum berarti hujan. Nah, kalau hujan tuh pasti basah sudah. Kalau nya kada kemana-mana, kada pada payung. Kemudian yang dikatakan syariat itu tubuh kepada Rasulullah. Ingat, yang namanya syariatullah itu tubuh kepada Rasulullah. Kemudian yang namanya tarikatullah, hati kepada Rasulullah. Kemudian yang namanya hakikat, nyawa kepada Rasulullah. Kemudian yang namanya ma'rifat, itu rahasia kepada Rasulullah. Adapun makna tubuh Rasulullah itu rohani. Adapun makna hati Rasulullah itu ialah rohani.
Kemudian makna nyawa Rasulullah itu roh idapi. Makna rahasia Rasulullah itu roh rabani yang sejatinya. Adapun syariat itu hancur kepada tarikat. Tarikat itu hancur kepada hakikat. Hakikat itu hancur kepada yang disebut nur. Itulah kenyataan Allah yang sebenarnya. Karena syariat itu adalah apal Allah, karena tarikat itu adalah asma Allah, karena hakikat itu adalah sifat Allah, dan makrifat itu adalah wujud Allah yang mutlak. Maka sempurnalah jalan kita, yaitu jalan orang yang arif billah. Nah, itu dulu keterangannya klasik ini tadi. Nah, ya Muhammad Rasulullah. Kemudian kita bacakan sedikit tentang perjalanan diri. Nah, adapun di dalam sulbi itu disebut malhayat. Di dalam sulbi disebut malhayat. Malhayat itu apa? Air yang hidup. Kemudian di pohon kalam itu lalulah disebut dia mada. Malhayat itu air yang hidup. Nah, kemudian di ujung kalam lalu disebut mani. Kemudian keluar, si mani tadi keluar, paham aja itulah. Si mani tadi keluar disebut manikam. Ketika mani tadi keluar, maka manikam. Setelah keluar, si mani tentu dia masuk. Nah, nanti bingung, mula-mula masuk disebut noktah. Jadi kalau yang belum beristri susah marifatnya. Jadi kalau punya istri, nah, enak marifatnya tadi. Ya kah Pak Haji Sulaiman? Nah, jadi ketika mani keluar disebut dia manikam. Kemudian manikam tadi mula-mula dia masuk, lalu bernama norpah. Ada noktah, ada norpah. Noktah dan norpah itu ya air mani. Ada air mani yang banyak, ada air mani yang basah. Baik katanya noktah atau norpah, sama saja air mani. Cuma ada disebut air mani basah, ada air mani yang banyak. Kedua-duanya baik noktah maupun norpah itu air mani juga. Ada yang basah disebut, ada yang banyak. Kedua-duanya air mani juga. Kemudian norpah itu mula-mula masuk bernama norpah. Setelah masuk lama tinggal di rahim ibu tadi umur 1 bulan, lalu bernama roh nabati. Ketika berumur 3 bulan, roh nabati tadi bernama roh jasmani. Ketika berumur 7 bulan, roh jasmani tadi bernama roh nafsani. Ketika umur 9 bulan 9 hari, roh nurani. Nah, jadi umur 7 bulan itu roh roh nurani namanya. Jadi ketika umur 7 bulan, roh nafsani tadi umur 7 bulan di rahim ibu, lalu bernama roh nurani. Roh nurani 9 bulan 9 hari dalam kandungan ibu, kandungan mama, disebut roh idapi namanya. Kemudian roh idapi itu keluar dari rahim ibu. Nah, setelah biasanya kan 9 bulan 9 hari. Ada pula yang kurang, ada yang 7 bulan 7 hari. Nah, ada yang 9 bulan 9 hari. Ini ketetapan yang umum saja yang diambil. Jadi umur 9 bulan 9 hari bernamalah roh nurani tadi, menjadi namanya menjadi roh idapi. Kemudian roh idapi ini keluar dari rahim ibu, rahim mama, lalu bernama waladal insani. Itu sebab benarnya insan ketika keluar daripada rahim ibu, si roh idapi tadi keluar dari rahim ibu disebut waladal insani. Kemudian waladal insani itu atau insan saja
waladal insani, si insan itu berumur 7 hari, itu Muhammad namanya. Nah mun sampean kada jualan Muhammad Rasulullah malam ini, kada tahu lagi kita. Ya kasubian. Nah jadi waladal insani, si insan itu berumur 7 hari setelah keluar rahim ibu, keluar dari rahim mama, itu si roh idapi tadi kan keluar dari rahim mama, rahim ibu, lalu bernama waladal insani. Kemudian waladal si insan sudah berumur 7 hari, 7 hari saja umurnya, lalu bernama Muhammad namanya. Nah, umur 7 hari lalu bernama Muhammad dirinya si insan tadi, waladal insani. Lalu ketika 7 hari bernama Muhammad dirinya si insan tadi. Kemudian Muhammad tadi berumur 40 hari lalu bernamalah dirinya Muhammad Qudsi. Nah, Muhammad Qudsi itu umurnya 40 hari. Kemudian Muhammad Qudsi tadi berumur 2 tahun lamanya, disebut Muhammad Ainul Insan. Muhammad Ainul Insan itu berumur 7 tahun, lalu bernamalah dia Muhammad Salatullah. Umurnya 7 tahun, lalu bernama dia Muhammad Salatullah. Kemudian umur 10 tahun Muhammad Salatullah tadi, lalu bernamalah Muhammad Salawatullah. Tuh jawabannya Pak Abdul Ghaffar, umur 10 tahun Muhammad Salatullah, lalu bernamalah dia Muhammad Salawatullah ketika umurnya 10 tahun. Muhammad Salatullah itu ketika berumur 14 tahun, maka bernamalah dirinya Muhammad Kamarullah. Muhammad Kamarullah umur 25 tahun, lalu bernamalah dirinya Muhammad Aminullah. Muhammad Aminullah umurnya 35 tahun, lalu bernama Muhammad Siratal Mustaqim, umurnya 35 tahun. Muhammad Siratal Mustaqim umurnya 40 tahun, maka namanya adalah Muhammad Ujlatullah. Ujlah si Muhammad tadi umurnya 40 tahun. Jadi ketika Muhammad Siratal Mustaqim itu 5 tahun. Setelah Muhammad Siratal Mustaqim berumur 40 tahun, lalu bernamalah dirinya Muhammad Ujlatullah, Ujlah. Kemudian Muhammad Ujlatullah umurnya 41 tahun, lalu bernamalah dirinya Muhammad Rasulullah. Paham kata sampean kena? Nah, mudah-mudahan nih paham. Insyaallah. Jadi umur 40 tahun Muhammad Ujlatullah. Ketika Muhammad Ujlatullah berumur 41 tahun, lalu bernamalah dirinya Muhammad Rasulullah, umurnya 41 tahun. Kemudian ketika Isra Mi'raj, disebut Isra Mi'raj, lalu bernamalah diri Muhammad Rasulullah itu bernama Abdullah, hamba Allah, abdi Allah. Ketika di langit ketujuh, lalu bernamalah Abdullah tadi bernama Mahmud. Mahmud tadi ketika di Mustawan, lalu bernamalah Ahmad dirinya. Kemudian ketika umur Ahmad itu 63 tahun, lalu bernamalah dia Kamalullah. Ketika Kamalullah wafat, lalu bernamalah dirinya Rahmatullah. Bila Rahmatullah tuh sudah wafat dirinya, lalu bernama Rahmatullah, maka telah berpulang ke Rahmatullah, memang wafat. Bila wafat, itulah sebenarnya namanya Rahmatullah.
Jadi disebut tidak disebut, kalau sudah wafat itulah dirinya bernama rahmatullah. Lalu kita sering sebut berpulang ke rahmatullah. Kemudian ketika di padang mahsyar, rahmatullah tadi lalu bernamalah Al-Hasir namanya. Kemudian si Al-Hasir ini berada di hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka bernamalah dirinya Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan malam hari ini tadi bisa diambil hikmah. Nah, jadi dapat mengenal diri, dapat mengenal Sayyidina Muhammad Rasulullah, dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada sedikit ini, sedikit daripada nukilan klasik. Kemudian pasal menyatakan soal hak 3 yang memisahkan daripada Adam, Muhammad, dan Allah. Adapun di Adam memakai batang tubuh, atau Adam tadi ada punya tubuh, ada punya hati, punya nyawa, punya rahasia. Adapun diri Muhammad itu memakai atau memiliki syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Adapun daripada Allah Ta'ala, daripada zat, sifat, asma, dan af'al. Ini kaitannya dengan pembahasan pengajian kita malam hari ini. Kemudian jalan mengesahkan Allah dalam merakam diri daripada insan. Mungkin kurang lebih sama keterangannya. Awal Muhammad itu nurnya. Apakah akhir Muhammad? Akhir Muhammad adalah ruhaninya. Apakah jahir Muhammad? Jahir Muhammad adalah rupanya. Apakah batin Muhammad? Batin Muhammad itu zatnya. Nah, dia diulangi sedikit. Apakah awal Muhammad? Awal Muhammad adalah nurnya. Kemudian akhir Muhammad adalah rohaninya. Kemudian zahir Muhammad itu rupanya. Kemudian apakah batin Muhammad? Batin Muhammad itu zatnya. Kemudian sedikit uraian dari rakam hamba, atau daripada Allah. Yang disebut rahasia hamba adalah batin Muhammad. Jadi rahasia hamba itu adalah batin Muhammad. Sedangkan batin Muhammad itu adalah zat Allah. Nyawa hamba adalah awal Muhammad. Awal Muhammad adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah nyawa Muhammad. Hati hamba adalah akhir Muhammad. Akhir Muhammad adalah asma Allah. Kemudian asma Allah itu adalah hati si hamba. Kemudian tubuh hamba adalah jahir Muhammad. Jahir Muhammad adalah af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Af'al Allah adalah tubuh hamba. Nah, ini dicatat aja dulu keterangannya nanti. Jadi Allah itu ada memiliki zat, sifat, asma, af'al. Sedangkan Muhammad ada batin, ada jahir, ada awal, ada akhir, itu Muhammad. Bagi Allah ada zat, ada sifat, ada asma. Bagi Muhammad ada batin, ada jahir, ada awal, ada akhir, itu bagi Muhammad. Kemudian bagi hamba, bagi si Adam tadi, ada rahasia, ada nyawa, ada hati, ada tubuh.
Jadi bagi Adam ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada sir rahasia. Nah, kemudian sebagai penutupnya, nah ini pasal daripada yang menyatakan inasar. Nah, inasar ini ya bisa dicatat saja. Inasar Allah itu zat, sifat, asma, af'al. Itu daripada inasar Allah. Kemudian inasar Muhammad, awal, akhir, jahir, batin. Kemudian inasar Adam, api, tanah, air, angin. Kemudian inasar batin, nah nyawa, akal, iman, nafsu. Jadi ada inasar batin itu nyawa, akal, iman, dan nafsu. Kemudian inasar bapa itu urat, tulang, otak, sumsum. Sedangkan anasar ibu adalah bulu, kulit, darah, dan daging. Itulah sedikit tentang pasal menyatakan inasar. Inasar daripada Allah, anasar daripada Muhammad, anasar daripada hamba, anasar dari Adam, kemudian anasar yang batin, kemudian anasar bapak, dan anasar ibu. Mungkin malam hari ini kita cukupkan dulu pengajian kita malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjut pada malam yang akan datang. Semoga Bapak Ibu tadi bisa berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Rasulullah, dapat melihat dan menyaksikan Allah, dapat mengenal Allah, menyaksikan Allah, dan terbuka dinding hijab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benar-benar dapat melihat dan memandang, melihat keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tumbuh rasa cinta dan kasih sayang semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita cukupkan pengajian di sini, pengajian kita. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kehilapan, baik tutur sapa, tutur kata yang kurang enak, kurang pantas, ada kata-kata yang salah mengucapkan, ataupun isi materi yang salah, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.